Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam acara Financial Corner bersama saya Ayah Ahmad Hidayah. Tema kali ini kita akan membahas tentang 5 langkah cepat mencapai financial freedom. Nah, kebetulan tema kali ini sangat tepat sekali. Bulan depan kita akan menyelenggarakan atau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Nah, tidak hanya merdeka secara negara, kita juga harus merdeka secara finansial. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai financial freedom? Nah, tips yang pertama adalah kita harus mendata utang. Jadi kita harus tahu mana utang-utang yang memang jumlahnya besar, mana yang kecil. Kapan yang jatuh temponya dalam waktu dekat, kapan yang masih jangka panjang gitu ya. Lalu berapa bunganya. Dengan begitu kita bisa tahu prioritas mana yang harus kita dahulukan dalam melunasi utang-utang tersebut gitu ya. Nah, itu tips yang pertama sobat finansial. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah perbesar sisa anggaran kita atau sisa dana kita. Kenapa? Tentunya untuk mencapai financial freedom, kita harus memiliki cukup anggaran atau cukup dana. Nah, dengan semakin banyak uang atau dana yang kita sisakan tiap bulan dari penghasilan kita, tentunya itu akan membuat keuangan kita terjaga kesolidannya atau terjaga kemampuannya. Nah, dengan cara apa? Tentunya kita harus pertama caranya adalah kita perbesar pendapatannya. Dengan begitu, uang yang masuk ke kantong kita atau ke rekening kita akan jadi lebih besar gitu ya. Atau cara kedua, kita bisa lakukan adalah dengan menghemat anggaran. Dengan begitu, pengeluaran yang kita keluarkan menjadi jauh lebih kecil gitu. Nah, yang ketiga adalah kita mulai melunasi utang yang kita punya. Nah, kalau kita mau cepat bebas dari hutang atau mungkin mau mencapai financial freedom dengan cara yang cepat, ya kita harus terbebas dari hutang gitu. Nah, dengan kita terbebas dari hutang ini, tentunya kita akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang bisa kita cukupi gitu dengan uang kita. Jangan sampai nanti kita hanya mencicil atau melunasi utang-utang aja setiap bulannya dari pemasukan yang ada. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah kita harus bekali diri dengan proteksi. Ini juga penting. Kenapa? Karena biasanya proteksi atau identik dengan asuransi itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita tertimpa penyakit atau sesuatu musibah gitu ya, tentunya biaya yang harus kita keluarkan akan jauh lebih besar, jauh lebih banyak gitu. Dengan kita punya proteksi yang cukup, itu akan membuat keuangan kita atau mencapai financial freedom kita dengan baik ke depannya. Nah, terakhir yang tidak kalah penting adalah investasi. Kalau kita mau mencapai financial freedom dengan cepat, tentunya kita harus investasi. Kenapa? Karena investasi ini adalah untuk melawan inflasi. Dengan begitu, daya beli kita atau daya uang kita tetap terjaga, teman-teman. Jadi, kita bisa cepat mencapai financial freedom dan kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang akan bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itulah kira-kira tips 5 langkah cepat mencapai financial freedom. Kira-kira Sobat Financial ingin membahas tema apa lagi minggu depan? Jangan lupa komen, like, dan subscribe.